Halo semuanya, balik lagi kepada kenyataan dan gua di sini membahas satu anime yang bukan sangat sih, cukup populer di Muse ya. Yaitu adalah Seijo no Mariaku wa Banu Desho. Sebenarnya gua belum nonton sampai habis. Gua udah baru nonton sampai episode berapa gitu, 5 atau 6 gitu ya. Dan ternyata tanpa gue sadari nih anime udah tamat gitu kan. Udah tamat nih bos nih. Dan gue gak sadar, makanya sebentar lagi gue mau nonton batchnya. Jadi gue baru bisa ngebahas tentang review nih anime ketika gue habis nonton batchnya. Oke, lanjut aja ke kemungkinan season 2 dari ini anime. Kemungkinan season 2 dari ini anime ternyata cukup terbuka lebar. Mengingat anime ini tuh punya pangsa pasar yang sangat luar biasa banget dari pecinta-pecinta genre yang pasti sangat simpel, yaitu shoujo. Anime dengan genre shoujo itu kan sekarang udah susah ya ditemukan, ya susah bersaing, susah. Apalagi ini sudah yang isekai itu cewek, mungkin akan menjadi sebuah genre atau konsep yang jarang banget ya, cewek isekai. Karena selama ini kan yang isekai itu kan cowok-cowok gitu, tiba-tiba muncul cewek, cewek isekai dan gitu, dan lu semuanya pada bahagia sempurna dan sekarang itu lagi pegang-pegang biurung gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi ketika gue lihat kalau manga ini udah adaptasi, anime itu diadaptasi dari komik dirilis 4 tahun lalu, berarti kan kemungkinan sudah sekitar 60 chapter atau kurang dari itu. Dari 60 chapter itu sudah dibuat satu season, berarti masih ada source adaptation yang belum dia animasikan. Nah, kalau misalnya kita menunggu season 2, berarti kita harus menunggu sekitar 1 tahun untuk mendapatkan source adaptation yang cukup untuk season 2. Pertanyaannya, ketika source adaptation-nya itu sudah cukup, apakah produser niat untuk melanjutkan? Cek lagi produsernya siapa. Ternyata adalah Lantis Kadokawa Beat Glove Promotion dan sensornya Funimation. Oke, nggak jauh beda sama Crunchyroll. Kalau dari produser dan juga sensor sudah bisa kita katakan mereka adalah nama besar. Studionya pun Diomedia. Gue nggak pernah meragukan Diomedia dalam membuat anime gitu kan. Tapi yang gue ragukan adalah kenapa mereka jago banget bikin adegan sempak gitu. Oke, lanjut aja lagi. Dari produsernya mereka tuh sangat menjanjikan untuk season-season berikutnya dan juga studionya yang sangat terkenal ini, gue bisa berkata anime ini bakal dilanjutkan sekitar 2 tahun lagi atau rilis tahun 2023. Yang menjadi perkiraan terbesar gue kenapa nih anime akan rilis tahun 2023 itu sebenarnya simpel aja. Pertama adalah mengumpulkan source adaptation dulu. Menurut gue perlu setahun atau sekitar 10 chapter lagi untuk mendapatkan source adaptation atau sumber adaptasi dari manganya yang cukup untuk melanjutkan ke season 2. Dan kenapa nggak langsung tahun depan? Itu karena ya lu harus ngerti juga gitu. Nggak mungkin ketika sudah ada source adaptation lalu tiba-tiba langsung jadi anime, itu nggak bisa. Persiapannya menurut gue tuh setahun. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas visual, karena menurut gue banyak fail untuk beberapa animasi di anime ini yang mungkin bukan salah dari pihak studionya, tapi ya sudahlah, menurut gue hal itu harus segera diperbaiki di versi Blu-ray Dix-nya nanti. Tapi ya menurut gue itu nggak mengganggu pengalaman lo untuk menikmati ini anime gitu kan. Apalagi gue salah satu pecinta genre shoujo juga. Ya, gue cowok tapi. Lalu kenapa harus 2 tahun lagi? Ya, lu nggak usah berharap cepat-cepat lah. Tahun besok itu anime-anime udah jelas apa yang bakal rilis. Ada KNY kemungkinan rilis tahun depan, ada juga anime Kensou juga mungkin rilis tahun depan gitu kan. Masih banyak kayak anime yang kemungkinan rilisnya tuh tahun depan, biarpun dibahasnya tuh tahun ini seperti Hataraku mau sama dan lain-lain. Jadi kalau misalnya di tahun depan ini sebenarnya kebanyakan anime yang rilis. Jadi gue mengatakan tahun 2023 lah lu bisa dapat jadwal untuk penayangan di TV atau izin tayang seperti itu. Oke lah, jadi itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Gue CRY dan sampai ketemu di video gue yang lain.